Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada seluruh zuriyahnya, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quriha salatun fi tariqi bunyanin, dan dimakruhkan melakukan salat di jalan keramaian, la bariyatin, tapi tidak dimakruhkan kita melakukan salat di kebun singkong atau di kebun jagung atau di hutan atau di tempat-tempat yang suci, yang sunyi dan sepi, bukan tempat di mana banyak orang berlalu lalang. Jadi kalau kita mau sholat di perjalanan atau kita lagi pergi ke suatu tempat, kemudian datang waktu sholat, jangan sholat di tempat orang lalu lalang di jalan. Sholatlah kalau misalkan tidak ada rumah, sholatlah di hutan atau di kebun atau di tempat yang tidak dipakai orang berlalu lalang. Itu yang pertama. Yang kedua, dimakruhkan juga sholat wa mau diimuksin, di tempat orang bayar pajak, di tempat pos ronda yang biasa dipakai main gaplek, di pos ronda yang biasa dipakai nonton TV aja, nonton bola, itu juga makruh. Bagaimana kalau di rumah, tapi rumahnya memang spesial buat nonton TV, bioskop, sama makruh. Di gereja sama makruh. Di tepekong, tahu tepekong? Ya, tempat apa? Ya tepekong, ya tahu ya, kelenteng. Nah, makruh sholat di tempat seperti itu. Enggak haram, enggak. Kan sholatnya kita hatinya kepada Allah. Ini hanya masalah tempat. Pak Haji berangkat ke BSD, ke kantor Samsat, mau bayar, ajak sholat di kantor Samsat. Ini di kantor Samsatnya ya, bukan di musolahnya saya bilangnya. Di kantor Samsat atau di tempat pemungutan pajak, itu hukumnya makruh. Beda masalah kalau tempat tersebut disediakan khusus tempat sholat atau musolah, masjid dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Ingetin tuh dua apa tiga tadi ya. Berikutnya juga dimakruhkan sholat itu wabi makbaratin illam yatahaqqaq nabsyuha. Dimakruhkan juga kita sholat di kuburan yang seumpamanya kuburan tersebut tidaklah nyata
bahwa kuburan tersebut belum bekas digali. Kita misalkan ke kuburan ada TPU ya, tempat pemakaman umum. Kita berangkat ke TPU. Di sini sudah banyak makam sebelah kanannya, tapi sebelah kiri kelihatannya masih katakan masih jarang-jarang. Masih banyak yang kosong lah tanahnya, belum ada makam-makam. Nah, kita sholat di situ di yang kosong tadi, itu hukumnya makruh. Makruh di sini ketika tanah yang kita pakai sholat itu belum kita ketahui, belum jelas apakah tanah tersebut pernah digali untuk nguburin orang di situ atau belum. Ketika itu belum dikatakan bahwa tanah ini belum pernah digali, maka hukumnya makruh saja sholat di kuburan tersebut. Bagaimana kalau kuburan tersebut tanahnya sudah digali berkali-kali, sehingga tanah itu sudah sempit semua, paling ada beberapa meter buat kita sholat. Lagi nguburin orang, waktu sholat kita ambil wudhu, sholat di tanah di situ. Sedangkan tanah tersebut sudahlah bercampur dengan berbagai macam bangkai manusia dari dulu digali, taruh ke bawah lagi, digali lagi, sudah sekian kali. Itu sudah tidak makruh lagi, tapi hukumnya haram. Gitu. Karena sudah bercampur dengan najis. Jadi yang makruh itu kalau tanahnya masih belum diketahui, belum nyata bahwa ini pernah digali, bekas digali kuburan. Kan kalau bekas kuburan digali itu berarti banyak kotoran-kotoran manusia, tanahnya segala macam bercampur dengan tanah sehingga keangkat yang baru termasukin yang bekas ke atas, jadi bercampur dengan tanah yang di atas, sehingga dihukumi nanti najis atau nggak boleh sholat di situ. Sawa'un sholla ilal qabri amma alaihi am bijanibihi. Sama saja hukumnya makruh, baik sholat tersebut menghadap kepada kuburan ataupun sholat di atas kuburan ataupun sholatnya di pinggir kuburan, tetap hukumnya makruh. Makruh, ngertiin. Kama nasso alaihi fil ummi, sebagaimana ini dijelaskan secara terperinci oleh mazhab kita, imam kita di dalam mazhab yaitu Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan hal ini di dalam kitab Al-Ummiyah, induk daripada kitab mazhab Syafi'i, itu namanya kitab Al-Umm. Nah, di sana dijelaskan makruhnya sholat di pekuburan. Selanjutnya watahru sholatu liqabri nabiyyin au nahwi waliyin tabarrukan au i'dhar, dan diharamkan melaksanakan sholat menghadap kepada kuburan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau menghadap kepada kuburan nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Itu hukumnya haram. Maksudnya ini kuburan, kita sholat betul-betul di sini, bukan seperti di Raudhah di Mekah. Tapi itu mah tidak haram. Ini yang dimaksud haram itu, ini kuburan di depan nih, benar-benar sholatnya ada ke kuburan, nempel atau begitu katakan, nggak ada jarak dinding atau apa-apa, itu haram hukumnya. Au nahwi waliyin, atau Pak Ustadz Wahid lagi zarah beliau ke kerabat-kerabat makom-makom para wali, sholat sengaja ngadepin kuburannya, sengaja ngadepin kuburan, disengaja ngadepin kuburan, itu pun hukumnya haram.
haram kita sholat menghadap kuburan. Ini kuburan yang dimaksud ini yang seperti saya bilang tadi, jadi kuburannya di depan kita persis, ya, kuburannya di depan kita persis. Makom-makom para wali-wali Allah. Tujuannya kenapa Bapak sholat menghadap ke kuburan? Oh, tabarukan, mengambil berkah. Sholat menghadap makom Nabi, sholat menghadap makom para wali, nggak boleh, hukumnya haram walaupun mengambil keberkahan daripadanya, karena sholat itu murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada unsur ini dan itu. Atau ada niat di dalam hati sholat menghadap ke makam para nabi atau para wali itu ada tujuan ikwaman, mengagungkan kepada mereka semua, itu pun tidak boleh, yakni haram hukumnya. Sengaja ngadepin ke semata-mata saya mencintainya dan mengagungkannya, haram hukumnya seperti itu dalam ibadah. Bahkan wa bahasa Zainul Iraqi ada makarohatis sholati fi masjidin qara'a daqnun nasi haulahu. Imam Zainul Iraqi telah menjabarkan, telah membahas bahwa tidaklah makruh melaksanakan sholat di masjid atau di dalam masjid yang mana di sana di masjid tersebut terdapat kuburan-kuburan manusia di sekitaran masjidnya atau di depan masjidnya sendiri. Jadi tidak makruh kita sholat di masjid yang mana di masjid tersebut kemudian dijadikan tempat pemakaman di sekelilingnya, termasuk di depan masjid sekali ada pemakaman. Adanya pemakaman itu sesudah adanya masjid, maka itu hukumnya tidak makruh. Bagaimana kalau adanya masjid itu ada masjid sesudah adanya makam, maka sholatnya makruh, bahkan bisa jadi haram nantinya. Paham ya? Jadi kita lihat dulu, kita pikir dulu, ini duluan makam apa duluan masjid? Kalau duluan masjid maka tidak makruh. Kalau duluan makam bisa jadi makruh. Itu. Kenapa? Yang tadi katanya haram, kok sekarang makruh? Yang haram itu yang betul-betul langsung nempel ke kuburannya. Kalau masjid maka nggak mungkin kita sholat betul-betul nempel ke kuburan. Sholat di sini makamnya mau di luaran sono kan gitu kan? Hanya sekedar makruh. Itu pun kalau adanya masjid lebih belakang daripada adanya kuburan. Jadi kalau kita nanti ke masjid kemana-mana ada makam, kita tanya dulu, Pak ini dulunya duluan masjid apa duluan makam? Duluan masjid. Oh berarti nggak apa-apa. Pak ini duluan masjid apa makam? Duluan makam, makruh. Begitu maksudnya, paham ya? Nah, itu penting nih. Wa fi ardin maksubatin, dan juga dihukumi haram melaksanakan sholat di tanah, boleh merampas orang, baik yang merampasnya kita atau kita sholat di tanah hasil rampasan orang. Misalkan Bapak Haji Waluyo ngerampas, menggosok itu mengambil paksa kepemilikan seseorang. Pak Haji Waluyo mengambil paksa tanah kepemilikan Pak Ustadz Wahid. Pak Firman sholat di tanah Pak Haji Waluyo yang boleh merampas itu hukumnya haram. Termasuk Pak Haji Waluyo sholat di tanah itu hukumnya haram, karena tanahnya boleh menggosok,
boleh mengambil secara zalim, boleh mengambil secara paksa milik orang diambil. Bagaimana kalau tanah boleh ambil paksa, ngerebut dari orang padahal punya orang, gitu kan? Dijadiin rumah dipakai sholat, haram dipakai sholatnya. Masya Allah. Jadi ini aturan fikih itu seperti itu. Dan sekarang banyak yang begitu Pak Haji, tanah-tanah rampasan. Iya, hati-hati. Tanah sengketa terkadang. Wa tasihu bila sawabin. Lantas timbul pertanyaan, ya saya sudah sholat saya nanti itu dapat pahala enggak sholat di tanah itu? Sah enggak sholat saya? Sah sholatnya, tapi tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran kalau bahasa Sundanya. Enggak ada pahalanya sholatnya. Sholatnya mah tetap sah selama persyaratan dan rukunnya terpenuhi, cuma tidak ada pahalanya. Kama fi saubin maksudin, sama hukumnya seperti sholat. Memakai pakaian boleh merampas punya orang. Pak Firman mau sholat nggak punya sarung atau nggak punya celana atau nggak punya sesuatu kain untuk menutupi auratnya ketika sholat, adalah pakaian Pak Ustadz Wahid. Ditanya, Pak Ustadz Wahid, ini punya siapa? Punya saya. Saya pakai ya, saya pinjam. Gak boleh. Allah, saya pakai aja. Jangan, itu punya saya. Dipaksa aja, enggak. Dipakai, dipaksa. Itu namanya gosok, mengambil dengan paksaan, merebut hak orang. Orangnya ada, beda dengan mencuri. Mencuri mah Pak Ustadz Wahidnya gak ada, dipakai, mencuri namanya. Ini mah orangnya ada, minta izin gak dikasih, dipaksa. Kalau gak dikasih, gua bacoknya. Akhirnya kan dikasih. Nah itu sholat menggunakan penutup aurat kain tersebut boleh menggosok dari orang. Sholatnya hukumnya sah, tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Sama juga berwudu pun begitu. Ada orang mana musim kemarau, ada air punya orang nih di tempayan di belakang rumah. Ibu, air siapa ini? Air ibu nak, buat ibu masak ntar. Saya pakai wudu aja, jangan. Ibu nggak ada air lagi segitu-gitunya. Allah, saya pakai aja. Dipakai, wudunya sah, tapi dipakai sholat nggak dapat apa-apa. Gitu, malah berdosa. Wa kadza in syakka fi ridho malikihi la in dhannahu bi qarinatin. Begitu juga hukumnya haram melaksanakan sholat walaupun dianggap sah ketika ragu kita melakukan sholat di tanah kepemilikan, atau di tanah yang kita meragukan ini pemiliknya ridho atau tidak nih, tanahnya ini dipakai sholat. Kita punya tanah, berhubung ini di konflik, misalkan belum ada masjid atau musola, Pak Ustadz Wahid sholat di tanah Pak Haji Waluyo di pinggiran rumahnya. Wah, rumah Pak Haji Waluyo umpama ada lahannya. Kata Pak Ustadz Wahid, saya mau sholat zuhur nih di sini, tapi dalam hati ragu, ini Pak Haji Waluyo ridho enggak ya tanahnya dipakai sholat sama saya di sini? Kalau kita ragu, itu juga hukumnya haram sholat di situ. Kalaupun dipaksakan sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala. Jadi hati-hati kalau kita di kampung orang itu, jangan asal sholat aja. Termasuk kita harus tahu persis, apalagi di rumah orang. Kita lagi bertamu di rumah orang, jangan sok-sokan kita rajin sholat, lantas kita ambil wudhu sholat di situ tuan rumahnya. Lah, ini tamu tiba-tiba sholat di sini, izin dulu. Kalau nggak izin dulu, sholatnya sah tapi tidak dapat pahala. Harus izin. Misalkan ke tuan rumahnya,
Pak Ustadz Wahid, izin saya boleh nggak sholat di sini? Oh silahkan, dengan senang hati. Baru Pak Ustadz Wahid, boleh nggak saya sholat di sini? Jangan, ini nggak boleh pakai sholat. Jangan dipaksa. Saya mau sholat aja, nggak boleh. Atau kita ragu. Biasanya sih Pak Ustadz Wahid orangnya baik, tapi baik juga kalau lagi banyak duit. Ini kalau gajiannya masih lama mah dia suka marah-marah. Kayaknya nggak bakalan diizinkan nih sholat di sini. Kalau hati kita ragu, haram sholat di tempat itu. Masya Allah, ini hukum fikih. Bagaimana kalau kita ada prasangka zon di dalam hati akan ridhonya orang seperti tersebut? Seperti misalkan kita lagi bertamu ke rumah orang, di rumah orang itu misalkan seperti Pak Ustadz Wahid nih, ya bertamunya ke sini. Ini di sini apa namanya kalau suka tempat gantungin pakaian? Enggak, ini apa yang dipaku gitu? Hanger. Ya dari paku aja yang ngaitin ini apa namanya? Ya cantelan kan begitu ya. Ya, bahasa Inggrisnya lupa saya. Nah, biasanya kan kalau kita ke masjid, ke musola sudah ada ya. Nah, kalau di masjid raya di sono ya, kalau di kampung mah nggak ada yang begitu. Ini main ke rumah Pak Ustadz Wahid. Di sini nih ada paku, tiba-tiba di situ ada tasbih, ada peci, ada sarung, ada mukena, segala macam ya di situ. Bahkan misalkan ada sejadahnya juga dikait-kaitin di situ. Pak Haji Waluyo main ke sini, gitu kan? Kata Pak Haji, Ibu, Pak Ustadz Wahidnya ada, tapi Pak Ustadz Wahidnya katanya misalkan lagi tidur atau lagi di kamar mandi baru bangun tidur, sedangkan waktu sholat sudah tiba. Pak Haji Waluyo ini udah punya wudhu, dia nggak pernah batal wudhu 24 jam. Amin. Kata Pak Haji Waluyo, waduh saya kalau nungguin Pak Ustadz Wahid lama nih, saya mau sholat aja di sini. Tapi Pak Haji bingung, celananya kotor tapi badannya masih suci, ada sarung. Kata Pak Haji, kalau saya sholat di sini, kira-kira Pak Ustadz Wahidnya rela nggak ya, ridho nggak ya? Tapi mungkin itu juga ada sejadah, ada sarung. Mungkin itu menandakan keridhaan Pak Ustadz Wahid bahwa tempat ini memang dipersilahkan untuk sholat. Kalau ada ciri-ciri tanda-tanda seperti itu, silahkan sholat di situ. Dengan adanya tanda-tanda apa? Adanya sarung, sejadah, tasbih, segala macam, gitu kan? Termasuk kuota segala ada di situ. Apa WiFi ya? Biar bisa betah di pos ronda, kan begitu. Nah berarti itu menandakan diridhoi oleh sang pemiliknya. Nah berarti kalau gitu mah sah sholatnya dan tidak haram. Kalau kita ke musola orang kan enak tuh. Atau kita biasa bertani kalau di Jawa atau daerah Tasik ya, pertanian sana itu suka ada gubuk, di dalam gubuk suka ada air, ada sejadah. Nah sedangkan misalkan kita lagi kebetulan main ke situ, mau nyari bapaknya, ternyata bapaknya nggak ada di kebunnya, sedangkan kita udah waktu sholat, saya sholat dulu aja di sini. Pas kita lihat badan kita di pakaian kotor, tapi ada tuh sarung segala macam di situ sama sejadah, berarti menandakan tempat itu buat sholat dan orang itu pasti meridhoinya di situ. Udah berarti sah sholat di gubuk punya orang betul. Wafil Jaili, dan dijelaskan di dalam kitab Al-Jaili, ulama berkata laudokol waktu wa huwa bi ardin maksubin ahroma masyian. Dikatakan kalau seseorang sedang berada di tanah boleh merampas di orang, kemudian waktu sholat sudah mau pindah ke waktu yang lain. Misal begini, Pak Haji Waluyo lagi nongkrong
di kebun sama Pak Ustadz Wahid. Ditanya sama Pak Haji Waluyo, Ustadz Wahid, ini kebun siapa? Oh, kebunnya Pak Firman. Oh, bukan punya Pak Ustadz Wahid? Bukan. Saya perabot darinya, kata Ustadz Wahid. Habis dia orangnya begitu sama saya ngeyel, saya ambil tanahnya. Kok bisa dikasih? Saya ancam pakai celurit, saya ancam pakai golok. Gak bakalan dia berani minta lagi ke saya di tanah. Ini tanah udah punya saya. Kata Pak Jolonyo, ya kalau gitu kan itu boleh maksa Pak Ustadz Wahid. Gak apa-apa, kata Ustadz Wahid, yang penting tanah pokoknya. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, ngomong-ngomong Pak Ustadz Wahid udah sholat duha belum? Iya, saya juga ini belum. Terus ini gimana ya? Sebentar lagi waktu asar ini, waktu zuhur ini habis. Paling 5 menit lagi berpindah ke waktu sholat asar. Sedangkan Pak Haji Waluyo mau sholat, badan sudah suci. Saya bilang tadi 24 jam gak pernah batal wudhu, luar biasa. Bagaimana, apakah tetap sholat di tempat itu yang tanahnya boleh menggosok atau bagaimana? Dijelaskan oleh ulama, kalau posisi waktu sudah mepet, sedangkan kita berada di tempat yang boleh menggosok itu, sholatlah sambil berjalan, jangan sholat di situ. Yang penting pas takbiratul ihramnya menghadap kiblat sambil berjalan. Mana kiblatnya sono? Sholli qarul Allahu akbar, udah. Bismillahirrahmanirrahim sambil jalan. Tapi jangan merem. Kalau merem waduh bahaya. Musruk kan. Jalan sampai keluar dari tanah gosok tadi. Masya Allah. Ini peraturan sholat, jadi nggak asal sholat. Maka banyak orang yang belum paham tentang ibadah sholat itu. Maksudnya ini peraturan-peraturan begininya. Kita bukan tahu sholat tuh rukun, fathah, niat. Yang lain masih banyak peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya yang belum selama ini kita dengar dijabarkan di pengajian-pengajian. Ya diantaranya ini yang kita harus ketahui bersama-sama. Warajahahul Ghazali, dan telah mengunggulkan Imam Ghazali dengan kaul atau perkataan yang ada di dalam kitab Al-Jaili, didukung oleh Imam Ghazali. Ya betul seperti itu. Apalagi Imam Ghazali terkenal dengan sosok ulama tasawuf yang sangat berhati-hati dalam hal ibadah itu, gak sembrono. Bahkan Imam Ghazali mengatakan tidak sah sholat sunnah seseorang kalau dia masih punya qadhaan sholat fardu. Itu hebatnya Imam Ghazali. Begitu pas Ramadan rajin tarawihnya, sholat qadhaan belum pernah diqadha. Nah ini kan banyak yang begitu saudara, ya enggak? Tarawih rajin tapi sholat fardu enggak diqadha. Ini menurut fatwa mazhab Imam Ghazali, orang tersebut tidak sah sholatnya selama masih punya qadha fardu. Itu kehebatan dan keistimewaan Imam Ghazali. Beliau itu sangat berhati-hati sekali dalam ibadahnya, enggak asal-asalan. Qala syekhuna, berkatalah guru kita, siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab ini. Ibnu Hajar mengatakan, walladhi yatajihu annahu la yajuzu lahu salatu syiddatil khawf wa annahu yalzamuhu tarku hatta yakhruja minha. Adapun kaul yang muktamad menurut Syekh Zaid Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa sesungguhnya tidaklah diperbolehkan sholat ketika seperti tidaklah dibolehkan sholat dalam keadaan seperti tadi. Akan tetapi wajib bagi Pak Haji Waluyo itu keluar dulu dari tempat itu baru sholat.
keluar dulu dari lokasi tanah gosok itu, baru sholat di luar tanah gosok. Contohnya yang tadi itu Pak Ji, jadi jangan sholat sambil jalan deh, udah jalan dulu aja, lari ke batas di luar tanah gosok itu, baru sholat di tempat yang lain. Nah, gitu ya. Kama lau tarkuha li takhlisi malihi lau ukhidha minhu, sebagaimana hukum tersebut seperti boleh kepada orang yang mau sholat meninggalkan sholatnya demi menyelamatkan hartanya ketika sedang sholat, mau sholat rumahnya kebakaran, udah tinggalkan dulu sholatnya, nggak usah sholat dulu, selamatkan dulu harta kita, rumah kita. Mau sholat tiba-tiba di kebun sapinya ada yang nyolong, kejar dulu yang nyolong sapinya, gitu ya. Jadi jangan sholat dulu katanya, selamatkan dulu harta kita. Ini jadi jangan dianggap sholat itu tepat, ya betul, tapi sholat pun dari Allah, dari Rasulullah ada kelonggaran-kelonggaran. Ketika kita dihadapkan dengan harta kita, sholat kadang-kadang dikalahkan oleh harta. Seperti apa tadi? Kita mau sholat, rumah kebakaran, walaupun harus ketinggalan sholat itu, udah selamatkan harta dulu yang ada di rumah kita. Minimal takut ada emas 2 kilo, itu dulu ambil, selamatkan. Ada lebih lah, emasnya aja berapa kilo emas ini? Mas Firman 60 kilo lebih. Itu saya bilang baru 2 kilo kok. Nah, diselamatkan harta kita dulu. Ada motor dan lain-lain, terutama ada istri, selamatkan dulu istri kita, anak-anak kita dari rumah itu. Lau ukhidha minhu, kalaupun seumpamanya diambil harta tersebut oleh orang yang sedang sholat, bal aula, bahkan itu lebih baik, lebih utama daripada artinya begini, lau ukhidha, apabila diambil itu harta, diselamatkan oleh orang yang sholat. Misalkan mau sholat gitu kan, terus tiba-tiba kambingnya ada yang nyolong. Ini tingkatan orang yang awam seperti kita, barangkali kira-kira sholat apa? Nyelamatin kambing, nyelamatin kambing. Lagi sholat nih, sholat Jumat, sholli fardu Allahu Akbar, makmum, kelihatan sama mata kita ada orang nyolong sendal kita. Kira-kira kita mau khusyuk di sholat apa mau nyelamatin sendal? Ayo jujur aja, kira-kira ini sendal ya. Itulah golongan-golongan kita. Dalam fikih itu enteng sekali hukum itu. Boleh kan, nggak apa-apa. Saya mau tetap sholat aja, biarin sendal ini paling semahal-mahalnya 100.000, tapi sholat saya nggak bakalan ternilai harganya untuk kehidupan saya di akhirat kelak. Bagaimana kalau prinsipnya demikian? Biarinlah, bini mah kebakaran juga. Emang cerewet. Emang saya juga udah niat mau cari lagi katanya. Bagaimana itu? Bal aula, akan tetapi jikalau kamu memilih sholat saja, gitu kan, daripada menyelamatkan harta, itu lebih cakep katanya. Tapi kan ini tingkatan orang yang hebat ini mah, bukan tingkatan kayak kita lah, baru sendal jepit kelihatan dipaling sama orang gila aja kita, aduh, nggak khusus sholat langsung, orang gilanya dipukulin segala macam, baru sendal jepit. Coba kalau motor, udah nggak bakalan sholat kayaknya. Tapi kalau orang-orang yang soleh tidak seperti itu. Kalau mereka sudah tahu betapa sholat itu di atas segalanya, itu dia akan pertahankan sholatnya. Terkecuali yang berurusan dengan nyawa. Cuma seperti tadi, ada anak kita di rumah, ada istri kita,
selamatkan, karena itu mah urusannya nyawa, walaupun harus meninggalkan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Pengajian kita pada malam hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Apabila ada hal-hal yang kurang pas dalam penyampaian dan lain sebagainya. Untuk